Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Arjuno, seorang gadis bernama Amara hidup bersama neneknya dalam kesederhanaan. Rumah mereka kecil, dindingnya dari anyaman bambu, dan lantainya masih beralaskan tanah. Meskipun hidup serba kekurangan, Amara selalu merasa memiliki dunia ketika berada di dekat si Putih, kambing kesayangannya. Si Putih bukan sekadar kambing. Ia adalah warisan terakhir dari ayah Amara yang telah meninggal setahun lalu, seorang petani sederhana yang selalu mengajarkan cinta kepada semua makhluk hidup. Si Putih adalah kambing yang istimewa. Bulu putihnya bersih berkilau, dan matanya besar serta lembut, seolah mampu berbicara. Setiap pagi, Amara akan membawa si Putih ke padang rumput, membelainya sambil bercerita tentang apa saja, tentang mimpi-mimpinya, tentang betapa ia merindukan ayahnya, atau tentang kekhawatirannya pada desa yang semakin sering diganggu oleh para preman. Si Putih, seolah mengerti, akan mengembik pelan, membuat Amara merasa bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin bertiup kencang, membawa firasat yang tak enak. Amara duduk di tepi ladang, memandang si Putih yang sedang memakan rumput dengan tenang. Hatinya terasa berat tanpa sebab. Si Putih, apa kau pernah merasa takut? Gumamnya pelan. Kambing itu menoleh, seolah memberikan jawaban, dan Amara tertawa kecil. Namun, tawanya segera terhenti ketika mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Dari arah jalan setapak, muncul 4 orang pria bertubuh besar dengan wajah garang. Mereka memakai jaket kulit hitam dan membawa tongkat kayu panjang. Warga desa mengenal mereka sebagai anak buah Bang Toro, preman yang menguasai wilayah itu. Tanpa salam, salah satu dari mereka langsung menunjuk si Putih. Kambing itu bagus. Kami butuh untuk acara makan-makan di markas. Berikan pada kami, sekarang juga. Suaranya kasar, mengiris udara. Amara terdiam, matanya melebar. Tidak, serunya sambil berdiri di depan si Putih, tubuh kecilnya bergetar. Si Putih bukan untuk dijual atau diambil. Dia keluargaku. Suaranya tegas, tapi ada rasa takut yang merayap di hatinya. Para pria itu hanya tertawa mengejek. Salah satu dari mereka melangkah maju, mencoba menarik tali yang melingkar di leher si Putih. Ku bilang jangan. Amara menepis tangan pria itu dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Si Putih mengembik keras, mencoba melawan dengan tubuh mungilnya, tetapi salah satu pria memukul tanah di dekatnya dengan tongkat kayu, membuatnya terlonjak ketakutan. Amara merasa dadanya sesak. Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kalian tidak punya hak, teriaknya sambil memeluk leher si Putih, air mata mengalir di pipinya. Salah satu pria tertawa sinis. Anak kecil sepertimu tak tahu apa-apa. Jangan buat kami marah. Dengan sekali hentak, ia menarik Amara hingga terjatuh. Tangan mungil gadis itu mencoba meraih tali si Putih yang kini telah berada di genggaman preman. Si Putih meronta, mengembik keras seolah memanggil Amara untuk menyelamatkannya. Amara menangis keras, merasakan kehilangan yang begitu mendalam saat kambing itu ditarik menjauh darinya. Si Putih, Amara berteriak sambil merangkak, mencoba mengejar. Namun, salah satu pria mendorongnya ke tanah, membuat tubuh kecilnya terhempas keras. Tanah yang dingin dan keras terasa seperti tamparan realitas yang pahit. Dalam pandangannya yang kabur oleh air mata, Amara melihat si Putih dibawa pergi, suaranya yang memanggil Amara semakin sayup. Di tengah keheningan yang menusuk, hanya satu hal yang bergema di hati Amara, ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Amara duduk terdiam di tanah, air mata terus mengalir. Tapi di balik kesedihannya, perlahan muncul rasa lain, amarah yang menggelegak. Ia mengepalkan tangan, memandang arah. Para preman pergi dengan tatapan yang penuh tekad. Dalam hatinya, Amara bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan membawa pulang si Putih. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang harus ia hadapi. Amara masih terduduk di tanah, menatap kosong ke arah jalan setapak tempat para preman itu membawa si Putih. Hatinya terasa hancur, seolah seluruh dunianya telah direnggut dalam sekejap. Angin sore yang dingin menyapu wajahnya yang basah oleh air mata. Di kejauhan, suara embikan si Putih semakin memudar, membuat Amara merasa seperti tercekik. Ia menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan tangis, tetapi tak ada yang mampu meredakan rasa sakit itu. Beberapa warga desa mulai keluar dari rumah mereka, mendengar keributan yang terjadi. Namun, mereka hanya berdiri di kejauhan, memandang Amara dengan tatapan penuh rasa kasihan.
Tidak ada yang berani mendekat atau menantang para preman. Bang Toro dan anak buahnya sudah lama menjadi mimpi buruk bagi desa itu. Mereka memeras, merampas, dan mengancam, membuat siapapun yang mencoba melawan akan mendapat balasan yang kejam. Nenek Amara akhirnya datang, berlari terlatih dengan tongkatnya. "Amara, apa yang terjadi?" Suaranya gemetar, antara panik dan takut. Ia segera membantu Amara berdiri dan menghapus lumpur yang menempel di pakaian cucunya. Amara hanya bisa memeluk neneknya erat-erat, menangis terseduh-seduh di bahunya. Mereka ambil si putih, Nek," kata Amara di sela isakannya. Nenek terdiam, menatap jalan setapak dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu betapa pentingnya si putih bagi Amara. Kambing itu adalah satu-satunya kenangan dari ayah Amara, dan kini, kenangan itu telah direnggut secara paksa. "Maafkan nenek, Nak, nenek tidak bisa melindungimu, atau si putih," kata nenek dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Amara semakin marah. Ia melepaskan pelukan neneknya dan menatapnya dengan mata penuh air mata tetapi menyala oleh tekad. "Tidak, Nek, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Si putih adalah keluargaku. Ayah pasti tidak akan tinggal diam kalau dia masih ada," seru Amara dengan nada yang penuh kemarahan dan keputusasaan. Kata-kata itu membuat neneknya tertegun. Namun, nenek tahu bahaya yang mengintai jika Amara nekat melawan Bang Toro. "Amara, dengarkan nenek, mereka bukan orang baik, mereka bisa mencelakaimu," kata nenek sambil menggenggam tangan Amara erat. "Tapi, Nek, aku tidak bisa diam saja." Amara berteriak, air matanya kembali mengalir. Ia merasa tak ada yang benar-benar mengerti betapa pentingnya si putih baginya. Di benaknya, ia teringat kata-kata ayahnya sebelum meninggal, "Jangan pernah biarkan orang lain mengambil apa yang benar-benar berharga untukmu." Kata-kata itu bergema di hatinya, membakar amarah yang semakin besar. Amara kemudian berlari menuju rumah, meninggalkan neneknya yang memanggil-manggil namanya dengan panik. Ia mengunci dirinya di kamar dan membuka kotak kayu kecil yang disimpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terdapat gelang kayu yang telah usang tetapi memancarkan aura hangat. Gelang itu adalah warisan ayahnya, yang selama ini dianggapnya hanya benda biasa. Tapi entah kenapa, saat ini gelang itu terasa berbeda. Amara mengenakannya di pergelangan tangan, dan tiba-tiba, sebuah sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aku akan membawamu pulang, si putih." "Apapun yang terjadi," bisiknya pelan, tetapi penuh dengan tekad. Dengan mata yang masih basah oleh air mata, Amara merasakan sesuatu yang tak biasa dalam dirinya. Ia belum tahu apa itu, tetapi ia yakin, itu adalah tanda bahwa ia tidak sendirian. Malam itu, Amara duduk di sudut kamarnya, memikirkan rencana untuk menghadapi para preman. Dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi di desanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul dari balik gunung, tetapi Amara sudah berdiri di depan pintu rumah. Gelang kayu pemberian ayahnya terasa hangat di pergelangan tangan, seolah memberinya keberanian untuk menghadapi dunia. Ia memandang jalan setapak yang kemarin menjadi saksi dirampasnya si putih, dan di hatinya, ia bertekad bahwa ia tidak akan kembali tanpa kambing kesayangannya. Dengan membawa sebuah tongkat kayu yang diambil dari tumpukan kayu bakar nenek, Amara melangkah pergi. "Amara, kau mau kemana?" Suara neneknya menggema dari dalam rumah. Amara berhenti sejenak, tetapi ia tidak menoleh. "Aku akan mengambil kembali si putih, Nek. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja," katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Ia tahu neneknya tidak akan mengizinkan, tetapi hatinya terlalu panas untuk mendengarkan. Sebelum neneknya bisa keluar, Amara sudah berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan, tempat para preman biasanya berkumpul. Di tengah perjalanan, Amara merasakan gelang kayu di pergelangan tangannya mulai memancarkan sensasi yang semakin aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, langkah kakinya lebih cepat, dan inderanya lebih tajam. Ia bisa mendengar suara daun yang bergesekan, bahkan langkah kaki binatang kecil di balik semak-semak. "Apa ini?" gumamnya, sambil memandangi gelang itu. Namun, ia tak punya waktu untuk berpikir lama. Amara tahu, para preman pasti sedang menikmati hasil rampasan mereka di markas. Ketika tiba di sebuah lapangan terbuka di pinggir hutan, Amara melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Si putih diikat pada sebuah pohon besar, dikelilingi oleh 3 preman yang sedang bercanda sambil minum tuak dari botol kaca.
Si putih mengembik pelan, matanya penuh ketakutan, seolah meminta pertolongan. Hati Amara seperti ditusuk-tusuk melihat keadaan itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, si putih, bisiknya, menggenggam tongkat kayunya erat. Amara melangkah maju, tidak peduli pada rasa takut yang merayap di hatinya. Lepaskan si putih sekarang juga, teriaknya, membuat ketiga preman itu menoleh dengan tatapan kaget. Mereka tertawa keras, seolah tidak percaya seorang gadis kecil berani menantang mereka. Hei, ini gadis kecil yang kemarin. Kau datang untuk apa? Mau kami ambil kambing lain dari desamu? Ejek salah satu dari mereka sambil berjalan mendekati Amara. Namun, kali ini Amara tidak gentar. Saat pria itu mencoba meraih bahunya, Amara mengayunkan tongkat kayunya dengan cepat. Tongkat itu menghantam lutut pria tersebut, membuatnya jatuh tersungkur sambil mengerang kesakitan. Dua preman lainnya segera bangkit dari duduk mereka, wajah mereka berubah marah. Berani sekali kau, bentak salah satu dari mereka. Tetapi sebelum mereka sempat mendekat, Amara merasa sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari yang ia bayangkan, melompat ke samping dan menghindari serangan. Gelang di pergelangan tangannya berkilau samar, seolah memberi petunjuk pada setiap gerakannya. Dengan satu ayunan tongkat, Amara berhasil menjatuhkan botol kaca dari tangan salah satu preman. Pecahan botol itu menghantam tanah, membuat pria itu mundur dengan wajah terkejut. Apa-apaan gadis ini? Dia seperti bukan manusia biasa. Serunya panik. Amara hanya memandang mereka dengan mata yang berapi-api. Aku akan mengambil kembali si putih. Jika kalian mencoba menghentikanku, kalian akan menyesal. Katanya tegas, meski suara kecil di hatinya mengakui ia sendiri merasa takut. Para preman itu akhirnya saling pandang. Salah satu dari mereka menggeram sambil menunjuk Amara. Kau akan membayar mahal untuk ini, bocah. Tetapi sebelum mereka bisa menyerang, Amara mengangkat tongkatnya dengan tangan yang gemetar. Di balik keberaniannya, ada rasa lelah dan gentar, tetapi ia tahu ia tidak boleh mundur. Dalam hati, ia berdoa agar kekuatan gelang ini cukup untuk membawanya melewati semua ini. Dengan napas berat, ia berkata sekali lagi, lepaskan si putih. Sekarang, Amara berdiri terengah-engah, tongkat kayunya masih terangkat tinggi. Di depannya, para preman mulai ragu untuk menyerang lagi. Salah satu dari mereka, yang lututnya dihantam tongkat, masih terduduk sambil memegangi kakinya dengan wajah meringis. Namun, dua lainnya tampak semakin marah. Kau pikir bisa melawan kami sendirian, bocah? Bentak salah satu dari mereka, mengangkat tongkat kayunya sendiri untuk menyerang. Saat pria itu menyerang, Amara secara refleks menghindar. Gerakannya cepat, jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ia merasakan sesuatu mengalir dalam tubuhnya, seperti kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Tongkat di tangannya berputar cepat, dan dengan satu ayunan, ia berhasil menghentikan serangan lawannya. Bunyi kayu yang beradu menggema di lapangan kecil itu, membuat kedua preman lainnya tertegun. Amara tidak tahu dari mana kekuatan ini datang. Tubuh kecilnya, yang sebelumnya hanya mampu membawa ember air dengan susah payah, kini bergerak dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Ia menoleh ke pergelangan tangan kirinya, tempat gelang kayu itu melingkar. Ada kilauan samar di permukaan kayu yang kasar, seolah gelang itu hidup. Ayahnya pernah mengatakan gelang ini adalah simbol perlindungan, tetapi Amara tidak pernah tahu maknanya hingga hari ini. Tunggu, salah satu preman berseru sambil mundur. Ada yang tidak beres dengan gadis ini. Dia bukan anak biasa. Suara itu penuh dengan rasa takut, tetapi preman lain tidak menyerah. Bocah ini cuma beruntung. Kita tidak boleh kalah dari anak kecil, katanya sambil kembali menyerang. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Amara melompat ke samping, memutar tongkatnya, dan menghantam tangan pria itu. Tongkat kayunya terlepas, jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Kemenangan kecil itu membuat kepercayaan diri Amara tumbuh. Namun, ia tahu ini belum selesai. Ketika ia mendekati si putih yang masih terikat di pohon, salah satu preman lainnya memungut batu besar dan melemparkannya ke arah Amara. Batu itu melesat cepat, tetapi tiba-tiba, gelang di tangan Amara memancarkan cahaya terang. Batu itu berhenti di udara, lalu jatuh begitu saja ke tanah. Para preman terpaku, wajah mereka kini dipenuhi rasa takut. Salah satu dari mereka berteriak, gelang itu milik orang tua penjaga desa dulu. Gadis ini pasti pewarisnya. Mendengar itu,
Amara teringat cerita neneknya tentang garis keturunan keluarganya. Ayahnya pernah bercerita bahwa nenek moyang mereka adalah penjaga desa yang memiliki kekuatan untuk melindungi rakyat kecil dari ketidakadilan. Namun, cerita itu selalu terdengar seperti dongeng baginya, sampai saat ini. Dengan suara gemetar tetapi tegas, Amara berkata, "Aku tidak peduli siapa kalian atau apa yang kalian inginkan. Kalian tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Pergi dari sini sekarang, atau aku tidak akan memaafkan kalian." Suaranya bergema di antara pepohonan, seolah bukan hanya ia yang berbicara, tetapi seluruh leluhurnya yang berdiri di belakangnya. Para preman itu saling pandang, dan akhirnya, dengan enggan, mereka melarikan diri, meninggalkan Amara sendirian bersama si putih. Amara segera berlari ke arah si putih, melepaskan tali yang mengikatnya di pohon. Kambing itu mengembik pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Amara memeluk si putih erat-erat, air matanya mengalir lagi. Namun, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa lega. "Kita akan pulang, si putih. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi," bisiknya. Dalam hati, Amara tahu ini baru permulaan. Warisan ayahnya kini bukan hanya tentang gelang itu, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus ia emban. Ketika Amara berhasil membawa pulang si putih, suasana desa yang biasanya tenang berubah mencekam. Berita tentang seorang gadis kecil yang berhasil mengalahkan 3 preman menyebar dengan cepat. Warga desa membicarakan keberanian Amara, tetapi juga mengkhawatirkan balasan dari Bang Toro, pemimpin para preman. Amara duduk di teras rumah bersama neneknya, tangannya lembut mengusap kepala si putih yang kini beristirahat dengan tenang. Namun, di hati Amara, ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. "Amara, kau tidak seharusnya melawan mereka," kata nenek dengan suara gemetar. Wajahnya memancarkan ketakutan yang nyata. Bang Toro tidak akan tinggal diam. Dia akan datang, dan kali ini, dia tidak hanya mengambil si putih. Dia akan membalasmu. Amara menunduk, merasa bersalah karena telah membuat nenek khawatir. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus terjadi. "Nek, aku tidak punya pilihan. Si putih adalah keluargaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya," jawab Amara dengan suara pelan namun tegas. Malam itu, suara derap langkah kaki berat terdengar di ujung desa. Bang Toro datang bersama lebih dari belasan anak buahnya. Mereka berjalan dengan wajah garang, membawa senjata berupa tongkat, rantai, dan pisau. Langit malam yang gelap seolah menambah aura mengerikan mereka. Warga desa yang mendengar kedatangan mereka segera memadamkan lampu rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, Amara tidak bisa sembunyi. Ia tahu, Bang Toro datang mencarinya. "Amara, keluar kau, bocah tidak tahu diri," teriak Bang Toro dari depan rumah Amara. Suaranya berat dan penuh kemarahan, menggema hingga ke pelosok desa. Nenek Amara gemetar, memegang tangan cucunya dengan erat. "Amara, tolong jangan keluar. Biar nenek yang bicara dengan mereka," pintanya dengan mata penuh air mata. Namun, Amara tahu ini bukan urusan yang bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ia menggenggam tangan neneknya, mencoba menenangkan. "Nenek, aku akan baik-baik saja. Percayalah," katanya sambil tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Amara keluar dari rumah, berdiri di hadapan Bang Toro dan anak buahnya. Tubuhnya yang kecil tampak tak sebanding dengan tubuh besar Bang Toro, yang tingginya hampir 2 kali lipat dari dirinya. Namun, tatapan mata Amara tidak menunjukkan rasa takut. Gelang kayu di pergelangan tangannya berkilau samar di bawah cahaya bulan, dan itu tidak luput dari perhatian Bang Toro. "Jadi, ini bocah yang katanya membuat anak buahku lari seperti pengecut," katanya sambil tertawa sinis. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku," jawab Amara tegas. Suaranya tidak gemetar sedikit pun, meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Bang Toro mendekat, menatap Amara dengan mata tajam seperti elang yang mengintai mangsa. "Kau pikir bisa melawan aku dengan kekuatan kecil itu? Kau hanya anak-anak, dan aku adalah raja di desa ini," teriaknya sambil mengangkat tongkat besarnya. Anak buahnya bersorak, mendukung setiap kata-katanya. Namun, Amara tidak mundur. Ia merasakan kekuatan dari gelang kayu ayahnya semakin kuat, mengalir ke seluruh tubuhnya. "Kau salah, Bang Toro," katanya sambil menggenggam erat tongkat kayunya sendiri. "Kau mungkin bisa menakut-nakuti orang lain, tapi aku tidak takut padamu.
Selama aku masih di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi. Suara amarah menggema di udara, membuat beberapa anak buah Bang Toro tampak ragu. Bang Toro mendengus marah, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk maju. Tangkap dia, aku ingin dia belajar bahwa melawan aku adalah kesalahan besar, katanya dengan nada mengancam. Amarah mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi gelombang serangan yang datang. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya atau si putih. Ini adalah tentang melindungi desanya dari cengkeraman kejahatan. Malam itu, Amarah berdiri sebagai seorang penjaga, menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari dirinya. Bang Toro menggeram melihat Amarah berdiri tanpa gentar di hadapannya. Mata pria besar itu menyala penuh amarah. "Bocah kecil seperti kau tidak pantas melawanku," serunya sambil melangkah maju. Anak buahnya, yang semula ragu, kini bergerak mendekat, mengepung Amarah dari segala arah. Namun, Amarah tetap berdiri tegak, menggenggam tongkat kayu peninggalan ayahnya. Gelang di pergelangan tangannya semakin berkilau, seolah memberinya kekuatan yang tak terbatas. "Kalau kau ingin aku menyerah, lepaskan desaku dan berhenti menyakiti orang lain," seru Amarah dengan suara lantang. Warga desa yang mengintip dari balik jendela rumah mereka menahan napas. Mereka tidak percaya gadis sekecil itu berani menantang Bang Toro yang selama ini menjadi sumber teror bagi mereka. Di balik pintu-pintu yang terkunci, doa-doa mulai terucap, memohon keselamatan untuk Amarah dan harapan untuk kebebasan desa. Bang Toro tertawa keras. "Lihatlah ini, seorang bocah berani mengajariku tentang keadilan. Kau hanya bermimpi, bocah." Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. "Tangkap dia," teriaknya. Dua orang preman besar maju dengan tongkat di tangan, tetapi sebelum mereka sempat mendekat, Amarah sudah bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Amarah menghindar ke samping, lalu memutar tongkat kayunya. Sebuah pukulan keras mengenai salah satu preman, membuatnya tersungkur ke tanah dengan erangan kesakitan. Preman yang lain mencoba menyerang dari belakang, tetapi Amarah berbalik dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tongkat kayunya menghantam lutut pria itu, membuatnya terjatuh. Amarah berdiri tegap, napasnya terengah-engah, tetapi matanya tetap fokus pada Bang Toro. "Apa ini?" Bang Toro menggeram, melihat dua anak buahnya terkapar. Ia tidak percaya seorang gadis kecil bisa menjatuhkan mereka begitu mudah. Gelang kayu di tangan Amarah memancarkan cahaya lembut, membuat para anak buah Bang Toro mulai berbisik-bisik dengan ketakutan. "Itu gelang keramat," gumam salah satu dari mereka. "Dia pasti pewaris kekuatan leluhur desa." Bang Toro, yang semula percaya diri, kini mulai merasakan kegelisahan. Namun, ia menepis rasa takut itu dengan amarah. "Kalian semua pengecut, jangan biarkan bocah ini menang. Serang dia bersama-sama," teriaknya. Dengan arahan itu, lebih banyak preman maju, mengepung Amarah dari segala sisi. Namun, Amarah tetap berdiri, tubuhnya terasa ringan dan penuh energi. Ketika para preman menyerang serentak, Amarah merasakan gelang di tangannya semakin panas. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, menghindar dari setiap serangan dengan lincah. Tongkat kayunya bergerak seperti diperkuat oleh kekuatan tak terlihat, menghantam satu demi satu lawannya. Dalam hitungan menit, 5 preman tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Bang Toro kini berdiri sendirian, matanya membelalak melihat kekuatan Amarah yang luar biasa. "Kau," Bang Toro tergagap, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Amarah mendekatinya perlahan, dengan tatapan yang penuh tekad. "Bang Toro, ini peringatan terakhirku. Tinggalkan desa ini dan jangan pernah kembali. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam," kata Amarah tegas. Suaranya bergema seperti suara leluhur yang turun langsung untuk melindungi desa. Bang Toro hanya bisa menelan ludah, lalu melangkah mundur. Malam itu, di bawah cahaya bulan, seorang gadis kecil berhasil mengguncang kekuasaan seorang tiran. Kekalahan Bang Toro malam itu menyebar seperti api di tengah kegelapan. Desa kecil itu kembali bernapas lega, tetapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di sebuah gudang tua di tepi desa, Bang Toro berdiri di tengah anak buahnya yang terluka. Matanya menyala dengan kebencian, wajahnya menghitam oleh dendam yang membakar. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, oleh seorang gadis kecil pula. Malam itu, ia bersumpah akan membalasnya. "Bocah itu bukan anak biasa," gumam salah satu anak buahnya yang duduk sambil memegangi lutut yang memar. "Dia punya kekuatan,
kekuatan leluhur desa. Bang Toro mendengus marah, menendang kursi kayu hingga hancur berkeping-keping. Aku tidak peduli siapa dia atau dari mana dia mendapat kekuatan itu. Aku tidak akan membiarkan seorang anak menghancurkan reputasiku. Bentaknya, ia kemudian memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Kita akan kembali, tapi kali ini, kita bawa senjata. Aku ingin gadis itu berlutut di hadapanku. Sementara itu, di rumah Amara, neneknya tidak bisa tidur. Meski Amara berhasil mengalahkan Bang Toro dan anak buahnya, nenek tahu Bang Toro tidak akan menyerah begitu saja. Amara, kau harus pergi dari desa ini, kata nenek dengan suara serak, memegang tangan cucunya erat-erat. Mereka akan kembali, dan kali ini, mereka tidak akan memberi ampun. Namun, Amara hanya menggeleng. Aku tidak bisa, Nek. Jika aku pergi, siapa yang akan melindungi desa ini? Ayah memberikan gelang ini padaku bukan tanpa alasan. Aku harus bertahan. Di tengah malam, Amara duduk di luar rumah, memandang gelang kayu di pergelangan tangannya. Cahaya lembut dari gelang itu membuatnya merasa dekat dengan ayahnya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara ayahnya, lembut dan penuh kasih. Amara, kekuatan ini bukan hanya untuk melawan. Ini adalah kekuatan untuk melindungi. Ingat, keberanianmu adalah senjatamu yang paling kuat. Kata-kata itu memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Fajar belum menyingsing ketika Bang Toro kembali ke desa, kali ini dengan jumlah anak buah yang lebih banyak. Mereka membawa obor, senjata tajam, bahkan rantai besi. Langkah kaki mereka mengguncang tanah, membangunkan seluruh desa. Suara Bang Toro menggema di udara pagi yang dingin. Amara, keluar kau sekarang juga, atau aku akan membakar desa ini. Ancaman itu membuat warga desa ketakutan. Beberapa mencoba bersembunyi, tetapi mereka tahu Bang Toro tidak main-main. Amara melangkah keluar dari rumah dengan tongkat kayunya, berdiri tegap di depan pintu rumah. Neneknya memohon agar ia kembali masuk, tetapi Amara menolak. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti siapapun, Nek. Ini tugasku, katanya dengan tegas. Ketika ia berdiri di tengah jalan, Bang Toro menatapnya dengan senyum dingin. Kau berani muncul lagi, bocah. Kali ini, kau tidak akan punya kesempatan untuk menang, ucapnya sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Para preman maju serentak, senjata mereka berkilauan di bawah cahaya obor. Amara menggenggam tongkatnya erat-erat, merasakan kekuatan dari gelangnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, serangan kali ini jauh lebih ganas. Tongkat kayu Amara berputar cepat, menghentikan serangan demi serangan, tetapi jumlah lawannya membuatnya kewalahan. Amara tersudut, tubuh kecilnya mulai lelah. Bang Toro tertawa puas, melihat gadis kecil itu mulai kehilangan kekuatannya. Ketika Amara hampir jatuh, gelangnya memancarkan cahaya terang yang membuat semua orang berhenti bergerak. Suara gemuruh terdengar dari tanah, dan angin kencang berhembus, membawa suara-suara dari leluhur desa. Kau tidak sendiri, Amara, bisik suara itu di telinganya. Dengan kekuatan baru, Amara bangkit, matanya memancarkan cahaya yang sama seperti gelangnya. Bang Toro dan anak buahnya terpaku, ketakutan mulai menguasai mereka. Namun, pertarungan belum berakhir, dan Amara tahu, ini adalah saatnya membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Cahaya dari gelang di pergelangan tangan Amara semakin terang, menyilaukan mata semua orang di sekitar. Para preman yang semula maju dengan percaya diri kini berhenti, tubuh mereka bergetar, dan wajah mereka memucat. Apa-apaan ini? Bang Toro berteriak, suaranya menggambarkan kepanikan yang jarang terlihat. Namun, Amara tidak menjawab. Ia berdiri tegak, merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dari gelangnya. Udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, mengangkat debu dan daun kering ke udara. Dari cahaya gelang itu, muncul sosok bayangan seorang pria tua dengan jubah panjang dan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya bijaksana, dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Itu adalah leluhur desa, penjaga pertama yang pernah melindungi tanah ini. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggema di udara. Kau telah menyentuh batas kesabaran kami, Bang Toro. Tanah ini tidak akan lagi tunduk pada kekejamanmu. Bang Toro terperanjat, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Ini hanya trik bocah. Aku tidak takut pada bayangan atau cerita kuno. Serunya sambil mengangkat tongkat besarnya, mencoba mematahkan semangat Amara. Namun, sebelum ia sempat bergerak,
sosok leluhur itu mengangkat tongkatnya, dan tanah di bawah kaki Bang Toro berguncang hebat. "Kau telah melupakan bahwa tanah ini memiliki penjaganya," ujar sosok itu dengan suara dingin. Amara merasa tubuhnya semakin ringan, seolah-olah ia menjadi satu dengan kekuatan leluhurnya. Tongkat kayu di tangannya kini bersinar terang, dan ia melangkah maju dengan penuh keberanian. "Bang Toro, ini adalah kesempatan terakhirmu. Tinggalkan desa ini selamanya, atau hadapi akibatnya," seru Amara dengan suara lantang. Suaranya terdengar seperti gema yang berasal dari ribuan jiwa penjaga desa. Bang Toro mencoba melawan, tetapi anak buahnya sudah tidak mau bergerak. Beberapa dari mereka bahkan melemparkan senjata mereka ke tanah dan lari terbirit-birit. "Kami tidak mau ikut lagi. Ini bukan urusan manusia biasa," seru salah satu dari mereka sebelum menghilang di kegelapan malam. Bang Toro kini berdiri sendirian, tubuhnya menggigil meski ia mencoba mempertahankan wibawanya. "Aku tidak takut," teriak Bang Toro, meski nada suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Ia melompat ke arah Amara, mencoba menyerang dengan tongkatnya. Namun, sebelum serangannya mencapai Amara, cahaya dari gelang itu semakin menyilaukan. Tongkat Bang Toro pecah menjadi serpihan di udara, sementara tubuhnya terpental jauh ke belakang, jatuh dengan suara keras ke tanah. Amara menurunkan tongkatnya, tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Sosok leluhur itu tersenyum lembut padanya. "Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusan hatimu, Amara. Kini desa ini kembali menjadi milikmu dan rakyatnya." Sosok itu perlahan menghilang, dan angin yang berhembus kencang tadi mereda. Bang Toro bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Dengan langkah terlatih-tatih, ia berjalan menjauh dari desa tanpa sepatah kata pun. Para warga yang sebelumnya hanya bersembunyi kini keluar dari rumah mereka, menyambut Amara dengan air mata bahagia. Malam itu, desa kecil itu kembali bebas, berkat keberanian seorang gadis kecil dan kekuatan warisan leluhurnya. Meski Bang Toro telah pergi dengan langkah terlatih, meninggalkan desa yang telah ia teror selama bertahun-tahun, suasana desa tidak sepenuhnya tenang. Malam itu, Amara duduk di ambang pintu rumahnya, memandangi gelang kayu yang kini terasa hangat di pergelangan tangannya. Tubuh kecilnya gemetar kelelahan, dan bekas luka di lengannya terasa berdenyut. Namun, yang lebih menyakitkan adalah beban di hatinya, rasa kehilangan, ketakutan, dan tanggung jawab yang begitu besar. Warga desa berkumpul di depan rumah Amara, membawa lampu minyak dan makanan. Mereka mengangkat Amara seperti seorang pahlawan, memuji keberaniannya yang telah menyelamatkan desa dari tirani Bang Toro. Namun, di balik sorak-sorai itu, Amara merasa kosong. "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan," katanya pelan. Warga tidak mempedulikan kata-katanya, mereka terus mengucapkan terima kasih. Namun di mata Amara, ia merasa semua ini bukan kemenangan, melainkan permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam rumah, nenek Amara duduk di kursi kayu tua, wajahnya masih memancarkan kekhawatiran. "Amara, kau memang berhasil mengusir mereka. Tapi kau harus mengerti, orang-orang seperti Bang Toro tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan kembali, dengan rencana yang lebih kejam," ujar nenek dengan nada lembut, tapi penuh peringatan. Amara mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang nenek katakan benar. Amara teringat pada sosok leluhur yang muncul dari gelangnya. Leluhur itu tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga pesan yang tersirat, tugasnya belum selesai. Desa ini mungkin bebas untuk sementara, tetapi ancaman dari luar masih mengintai. "Aku harus menjadi lebih kuat, Nek. Aku tidak hanya bisa bergantung pada gelang ini. Aku ingin belajar, seperti ayah dulu," katanya dengan suara lirih namun tegas. Keesokan paginya, Amara memutuskan untuk pergi ke hutan tempat ayahnya dulu sering bermeditasi. Dengan membawa tongkat kayu dan bekal seadanya, ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu neneknya. Langkahnya ringan, tetapi hatinya berat dengan beban tanggung jawab. Di tengah perjalanan, ia teringat akan cerita ayahnya tentang hutan itu, sebuah tempat yang penuh rahasia, tempat di mana kekuatan leluhur desa dilatih dan diuji. Ketika ia memasuki hutan, suasana langsung berubah. Pepohonan tinggi menjulang, sinar matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, Amara tidak gentar. Ia melangkah lebih dalam, mengikuti nalurinya.
Sampai akhirnya ia tiba di sebuah batu besar yang di atasnya terdapat ukiran simbol kuno, simbol yang sama dengan yang ada di gelangnya. Amara duduk di depan batu itu, memejamkan mata. Ia mencoba mengingat semua yang ayahnya pernah ajarkan, semua cerita tentang keberanian dan kekuatan yang bersumber dari hati yang tulus. "Ayah, aku butuh bimbinganmu," bisiknya pelan. Tiba-tiba, gelang di tangannya kembali bersinar, dan angin di sekitar batu itu berputar perlahan. Dari balik pohon, muncul seekor burung hitam besar dengan mata yang berkilauan seperti bintang. Burung itu terbang mendekat, lalu bertengger di batu besar tersebut. Burung itu menatap Amara dengan tatapan tajam, seolah memahami apa yang sedang ia alami. "Kau telah membuktikan keberanianmu, tapi perjalananmu baru dimulai," suara lembut, namun tegas, terdengar di kepala Amara. Suara itu bukan milik burung itu, melainkan berasal dari gelangnya. Amara terkejut, tetapi ia tahu, ini adalah awal dari pelatihannya untuk menjadi penjaga sejati. Di hutan itu, ia bertekad untuk menemukan jawaban dan kekuatan yang lebih besar, demi melindungi desa dari ancaman yang mungkin datang kembali. Amara duduk di bawah pohon besar, matanya terpejam, mencoba menenangkan diri. Suara burung hitam yang tiba-tiba muncul tadi masih bergema di pikirannya. Burung itu tidak hanya membawa pesan dari leluhur, tetapi juga sebuah tantangan, pelatihan yang harus ia jalani untuk memahami kekuatan yang ada dalam dirinya. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari gelang ini. "Kau harus belajar mengendalikannya dengan hati yang bersih," kata suara itu di dalam kepalanya. Amara memandang gelang kayu yang kini tampak lebih terang daripada sebelumnya. Ia tahu, kekuatan gelang itu bukanlah hadiah semata, melainkan sebuah ujian. "Aku siap," katanya pelan, memejamkan mata kembali. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di depan matanya. Itu adalah bayangan sosok yang ia kenal, ayahnya, yang telah lama meninggal. Namun, kali ini sosok itu tampak berbeda, lebih kuat dan penuh wibawa. "Ayah," Amara berbisik, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok ayahnya tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. "Amara, kau sudah cukup besar untuk menghadapi dunia yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Tetapi kekuatan sejati berasal dari kesadaran. Kau harus memahami bahwa setiap langkah yang kau ambil akan membawa konsekuensi. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu," ujar ayahnya dengan suara yang penuh kasih, namun mengandung peringatan yang mendalam. Amara mengangguk, mengerti bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. "Aku tidak takut, ayah. Aku ingin melindungi desa. Aku ingin menjadikan diriku lebih kuat. Beri aku pelatihan yang aku butuhkan," jawabnya tegas. Ayahnya mengangguk pelan, dan tiba-tiba, hutan sekitar mereka berubah. Pohon-pohon tampak bergerak sendiri, seolah membentuk sebuah arena. Di tengah-tengahnya, ada sebuah batu besar yang bercahaya, mengeluarkan energi yang kuat. "Dari batu itu, kau akan belajar. Ujian pertama adalah pengendalian diri," kata ayahnya sebelum menghilang dalam cahaya. Amara mendekati batu itu, dan begitu menyentuh permukaannya, ia merasakan getaran kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Sebuah suara terdengar di dalam kepalanya, "Ujian dimulai sekarang, Amara. Kau harus mengendalikan emosi dan kekuatan dalam dirimu. Jangan biarkan amarah menguasaimu, atau kau akan kehilangan segalanya." Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depannya, sebuah sosok besar yang menyerupai Bang Toro, namun kali ini, wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang lebih dalam. Bayangan itu mulai menyerang Amara, dan ia tahu, ini bukan serangan fisik. Ini adalah serangan emosi, sebuah uji coba untuk membuatnya kehilangan kendali. Amara menggenggam erat tongkat kayunya, berusaha untuk tetap tenang. Setiap kali bayangan Bang Toro menyerangnya dengan kata-kata yang menyakitkan, ia merasakan panas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tetapi ia berusaha untuk tidak merespon amarah itu. "Aku tidak akan kalah," pikirnya, menenangkan dirinya. Pertempuran antara emosi dan pikiran itu berlangsung lama. Setiap kali Amara merasa marah, bayangan itu semakin kuat, semakin menekan. Namun, dengan setiap tarikan napas yang dalam, Amara mulai menemukan ketenangan. Ia ingat kata-kata ayahnya, "Jangan biarkan emosi mengendalikanmu." Perlahan, bayangan itu mulai pudar, dan ketika akhirnya hilang, Amara merasa sebuah energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Batu besar di depannya mengeluarkan cahaya yang semakin terang, menandakan bahwa ia telah lulus ujian pertama. Dengan nafas terengah-engah, Amara berdiri tegak. Walaupun tubuhnya lelah,
hatinya terasa ringan. Ia tahu perjalanan panjangnya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar akan datang. Tetapi untuk pertama kalinya, Amara merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, untuk melindungi desa dan mewarisi kekuatan leluhurnya dengan penuh tanggung jawab. Hari-hari berlalu setelah pelatihan di hutan, dan Amara kini merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Namun, meskipun desa tampaknya damai, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap malam, ia sering terjaga, merasakan adanya kehadiran yang mengawasinya. Amara tahu, meski Bang Toro sudah pergi, ancaman yang lebih besar masih menghantui. Kekuatan yang ia pelajari belum teruji sepenuhnya, dan ia merasa dirinya belum sepenuhnya siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Amara duduk di depan rumah neneknya, memandangi gelang kayu yang kini tampak semakin berkilau. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Amara menegakkan tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang. Ketika ia melihat sosok yang mendekat, hatinya berdebar. Itu adalah burung hitam yang muncul lagi, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Burung itu terbang rendah, mendekatkan kepalanya ke telinga Amara. "Amara, ada yang tidak beres," suara lembut namun penuh urgensi terdengar di dalam kepala Amara. "Bayangan yang kau kalahkan bukanlah yang terakhir. Ada yang lebih gelap, lebih kuat, yang kini mengincar desa ini. Mereka datang dengan tujuan yang jauh lebih mengerikan." Burung itu terbang lebih tinggi, mengarah ke hutan. Amara mengikutinya tanpa ragu, seolah suara itu telah memanggilnya menuju suatu tempat yang sudah lama ia hindari. Di dalam hutan yang dalam, angin berhembus semakin kencang. Amara merasakan energi yang berbeda, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ketika ia tiba di tempat yang ditunjukkan burung itu, ia melihat sebuah bangunan tua yang terkubur oleh akar-akar pohon. Itu adalah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, namun ada sesuatu di dalamnya yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, Amara melangkah maju, menyingkirkan akar-akar yang menutupi pintu masuk. Di dalam bangunan itu, ruangan gelap penuh dengan simbol-simbol kuno yang belum pernah dilihatnya. Setiap simbol tampak bercahaya samar, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di tengah ruangan, ada sebuah altar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang masih menyala, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Amara mendekati altar itu, merasa ada kekuatan yang sangat kuat sedang menyelimuti tempat itu. Di atas altar, ada sebuah buku tua yang tampak terabaikan, tertutup debu tebal. Amara membuka buku itu dengan hati-hati, dan begitu halamannya terbuka, ia merasakan suhu udara berubah. Di dalam buku itu, terdapat tulisan-tulisan yang mencatat sejarah kelam desa ini, tentang penjaga pertama yang ditinggalkan, tentang kekuatan yang telah lama terlupakan. Amara terkejut ketika ia membaca nama yang tertera di salah satu halaman. Bang Toro bukanlah nama asli dari preman yang ia kalahkan, melainkan sebuah julukan yang diwariskan turun-temurun untuk seseorang yang telah berkhianat terhadap leluhur mereka. Orang yang memegang nama itu adalah orang yang dipilih untuk membawa kehancuran, dan mereka selalu kembali, tak peduli seberapa kuat penjaga yang ada. Amara merasakan ketegangan yang luar biasa. Apa yang ia pelajari di hutan hanya sebagian dari keseluruhan cerita. Ancaman yang lebih besar sudah dekat, dan kali ini, musuhnya bukan hanya sekedar preman, tetapi sebuah entitas yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan. Sebelum ia sempat mencerna lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan ruangan itu mulai bergetar hebat. Batu-batu besar yang menutupi pintu keluar mulai bergerak sendiri, menutup jalan pulang. Dengan cepat, Amara menyadari bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu yang gelap dan penuh kebencian mulai bangkit dari kedalaman tempat itu, sesuatu yang jauh lebih kuat dari Bang Toro. Ia merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, dan di dalam hatinya, ia tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Amara berdiri tegak, jantungnya berdebar kencang, merasakan getaran yang semakin kuat di sekitar ruangan itu. Tanah di bawahnya mulai retak, dan udara terasa semakin berat, seolah menahan napasnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan mulai bangkit dari kedalaman bumi, menyebarkan hawa dingin yang menggigit. Ketika suara gemuruh itu semakin dekat, Amara tahu, ini adalah saat yang tak terelakkan, musuh yang lebih gelap dari apa pun yang pernah ia hadapi kini sudah di depan mata. Dengan cepat, Amara meraih tongkat kayu yang selalu ia bawa, menggenggamnya erat. Namun,
Bahkan gelang kayu yang selalu menjadi sumber kekuatannya pun kini terasa lebih berat di pergelangan tangannya. Gelang itu memancarkan cahaya yang semakin redup, seolah menyadari bahwa kekuatan yang akan datang jauh lebih besar. Di tengah kegelapan itu, suara bergemuruh terdengar, dan muncul bayangan hitam yang sangat besar, mengaburkan segala sesuatu di sekitarnya. Amara, suara itu terdengar berat dan dalam, seperti datang dari kedalaman bumi. Kau telah mengganggu keseimbangan yang telah terjaga. Kau tidak tahu apa yang telah kau bangkitkan. Bayangan besar itu mulai membentuk wujud, perlahan-lahan membentuk sosok yang familiar. Amara menatap dengan mata terbelalak. Itu adalah sosok Bang Toro, tetapi wajahnya kini tampak lebih mengerikan. Terdapat bekas luka hitam di seluruh tubuhnya, dan matanya merah menyala dengan kebencian yang tak terhingga. Namun, yang lebih mengerikan adalah sosok di belakangnya, makhluk yang jauh lebih besar, dengan tubuh berselubung bayangan gelap dan mata yang berkilau seperti bintang merah. Aku adalah pemilik kekuatan sejati yang selama ini kalian sembunyikan, suara itu kembali menggema di kepala Amara. Kalian para penjaga hanyalah serpihan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kini, waktuku untuk menguasai dunia ini telah tiba. Amara merasakan ketakutan yang mendalam mengalir dalam tubuhnya. Tetapi ia berusaha mengendalikannya, mengingat kata-kata ayahnya, Asteris, jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Asteris ia tahu, jika ia menyerah pada rasa takut, ia akan kalah. Dengan sekuat tenaga, Amara mencoba mengarahkan kekuatan dari gelang kayunya, berharap cahaya itu bisa menahan kegelapan yang mendekat. Namun, cahaya itu hanya bersinar redup, tidak mampu menahan makhluk raksasa yang berdiri di hadapannya. Bang Toro, yang kini berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan, mendekat dengan langkah perlahan. Kau pikir kekuatan gelang itu cukup untuk melawan kami? Gelang itu adalah kunci untuk membuka pintu ini, dan kini kau adalah bagian dari permainan yang sudah ditentukan, katanya dengan suara yang penuh kemenangan. Amara merasa dirinya terpojok, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada satu hal yang belum ia coba, kekuatan yang lebih dalam dari gelang itu, yang hanya bisa ia temukan dengan mengalahkan ketakutannya sendiri. Dengan suara yang gemetar, Amara berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Dalam sekejap, ia menutup matanya, mengingat kembali ajaran leluhurnya tentang kekuatan yang berasal dari hati. Ia mengumpulkan seluruh keberanian yang ada di dalam dirinya, mengingat kembali semua orang yang telah ia lindungi, dan sekali lagi, memfokuskan energinya. Gelang itu mulai bersinar lebih terang, dan kali ini, bukan hanya cahaya yang keluar, tetapi juga kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, yang telah lama tertidur. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang ruangan itu, memecahkan kegelapan yang mengelilinginya. Kekuatan dari dalam dirinya, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengalir deras, menghancurkan bayangan gelap dan makhluk yang berdiri di hadapannya. Cahaya itu meluas, menyelimuti seluruh ruangan, hingga sosok Bang Toro dan makhluk besar itu mulai terdesak, perlahan-lahan mundur. Amara tahu, perjuangannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan bahwa ia bisa mengalahkan kegelapan ini. Ledakan cahaya yang dipancarkan oleh Amara begitu kuat, sehingga seluruh ruangan bergetar hebat. Bayangan gelap yang menghantui hutan itu berusaha menahan cahaya, namun semakin lama, semakin tampak bahwa kegelapan itu tak mampu bertahan. Amara merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir melalui tubuhnya, membawa kedamaian yang juga penuh dengan kekuatan. Angin berhembus kencang, membawa debu-debu yang berterbangan di udara. Di hadapannya, Bang Toro yang telah berubah menjadi makhluk besar itu semakin terdesak, tubuhnya terguncang oleh cahaya yang memancar dari gelang kayu. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang muncul, makhluk yang lebih besar, lebih gelap, dengan mata yang merah menyala seperti bara api. Makhluk itu menatap Amara dengan kebencian yang mendalam. "Kau tak tahu apa yang sedang kau lakukan," suara makhluk itu menggema, penuh ancaman. "Cahaya yang kau keluarkan hanya akan membawa kehancuran. Kegelapan adalah asal segala kekuatan. Tanpa kami, dunia ini akan kehilangan arah." Amara menggenggam erat tongkat kayunya, dan cahaya dari gelang semakin bersinar. "Kegelapan bukanlah segalanya," jawab Amara dengan suara yang tegas. "Aku percaya ada keseimbangan. Aku akan melindungi dunia ini, meski aku harus berjuang dengan hidupku." Setiap kata yang ia ucapkan seolah memancarkan kekuatan yang semakin besar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang dunia yang perlu dilindungi dari ancaman kegelapan yang tak terhingga.
Dengan suara yang penuh kebencian, makhluk itu melangkah maju, namun semakin dekat ia mendekat, semakin cahaya yang keluar dari Amara menjadi lebih terang. Di luar, langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan sedikit cahaya. Amara merasa kekuatan yang ada di dalam dirinya semakin memuncak, dan kali ini, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan bayangan gelap itu. Namun, ia harus siap menghadapi konsekuensi dari pertarungan ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya, suara yang ia kenali, suara ayahnya. Amara, ingatlah, cahaya dan kegelapan tak pernah bisa terpisahkan. Untuk menang, kau harus menerima kedua kekuatan itu. Jangan hanya berfokus pada satu sisi. Kata-kata itu membimbing Amara untuk berpikir jernih. Ia menyadari bahwa tidak mungkin mengalahkan kegelapan dengan hanya mengandalkan cahaya. Kekuatan sejati datang ketika keduanya bisa saling mengimbangi. Dengan pemahaman itu, Amara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Cahaya dari gelangnya tidak lagi hanya berkilau, tetapi mulai menyatu dengan energi kegelapan yang mengelilinginya. Amara tidak melawan kegelapan, tetapi memanfaatkannya untuk memperkuat cahaya yang ada. Dalam sekejap, kekuatan besar itu terpusat pada dirinya, seolah ia menjadi jembatan antara dua dunia, cahaya dan kegelapan yang saling melengkapi. Makhluk itu yang semakin merasa terdesak, mengeluarkan teriakan marah, mencoba untuk menghancurkan cahaya yang bersinar dari Amara. Namun, tak peduli seberapa kuat serangannya, cahaya itu tidak bisa padam. Amara tahu, ini adalah saat terakhir, saat yang menentukan untuk melindungi desa dan seluruh dunia dari kehancuran. Dengan satu serangan terakhir, Amara melepaskan seluruh energi yang ada, mengirimkan gelombang cahaya dan kegelapan yang mengalir bersama, menghancurkan makhluk itu dalam sekejap. Setelah segala sesuatunya reda, Amara berdiri di tengah hutan yang kini tampak damai. Kegelapan yang tadi mengancam telah sirna, dan desa yang selama ini ia lindungi kembali aman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir. Dunia ini akan selalu menghadapi ancaman, dan tugasnya sebagai penjaga baru saja dimulai. Amara menatap gelang kayu yang kini kembali bersinar terang, simbol dari kekuatan dan tanggung jawab yang tak akan pernah ia lupakan. Keheningan setelah pertempuran itu bagaikan sebuah dunia yang baru terlahir. Amara berdiri di tengah hutan yang kini tampak kembali damai, namun hatinya tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Kegelapan yang ia kalahkan bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Ia tahu, meskipun makhluk besar itu telah dihancurkan, ada ancaman yang lebih besar yang tersembunyi di balik bayangannya. Sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dalam, dan lebih terencana sedang menunggu untuk muncul. Dalam beberapa hari setelah pertempuran itu, Amara merasakan ada perubahan dalam dirinya. Gelang kayu yang kini terasa lebih berat di tangannya memancarkan cahaya yang semakin redup, seolah-olah berusaha menyembunyikan sesuatu yang gelap di dalamnya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir, namun setiap kali ia menatap hutan yang luas, sebuah perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Suatu malam, saat Amara berjalan menuju tepi hutan untuk merenung, ia melihat sebuah cahaya yang tampak bergerak di kejauhan. Cahaya itu bukan berasal dari bulan atau bintang, tetapi dari sebuah obor yang dipegang oleh sosok yang familiar, seorang pria tinggi dengan wajah tertutup kain hitam. Ketika sosok itu mendekat, Amara terkejut melihat bahwa itu adalah sosok Bang Toro, meskipun wajahnya kini tampak lebih dari sekadar manusia, dengan tubuh yang diselimuti oleh bayangan gelap, lebih kuat dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tidak mungkin, kata Amara, terperangah. Aku sudah mengalahkanmu. Bang Toro tersenyum sinis, matanya yang merah menyala memancarkan kebencian yang lebih dalam. Amara, aku bukan hanya sekadar bayangan yang bisa kau hancurkan begitu saja. Aku adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, dan aku akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kau hanya menunda kehancuran ini. Amara merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Kau bukan lagi Bang Toro yang dulu. Apa yang telah terjadi padamu? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Aku telah dibangkitkan oleh kekuatan yang lebih besar, sebuah entitas yang tak bisa kalian kalahkan. Selama ini, kalian hanya bertindak sebagai penghalang, penjaga yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Tapi kini, waktunya untuk semua itu berakhir, jawab Bang Toro, suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Amara mengangkat tongkat kayunya, siap untuk bertarung lagi. Namun,
Sebelum ia sempat bergerak, sebuah gelombang kekuatan besar menghantam tubuhnya, menjatuhkannya ke tanah. Ia merasakan energi yang mengalir dari gelang kayu, namun kali ini, energi itu terasa lemah. Kekuatan yang ada di dalam dirinya tampak tidak cukup untuk menghadapi Bang Toro yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Ini belum berakhir, Amara, kata Bang Toro, mendekat dengan langkah perlahan. Dan kali ini, kau tak akan punya kesempatan untuk melawan. Namun, dalam ketidakberdayaannya, Amara mendengar suara lain yang muncul dalam kepalanya. Suara lembut, penuh kehangatan, suara ayahnya. Amara, ingatlah, kekuatan bukan hanya datang dari pertempuran. Kekuatan sejati ada dalam hati yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mengalah. Jangan takut pada kegelapan, karena tanpa cahaya, dunia tak akan pernah terlihat. Tiba-tiba, Amara merasakan sebuah perubahan besar di dalam dirinya. Cahaya dari gelang kayu kembali bersinar lebih terang, dan kali ini, bukan hanya cahaya yang keluar, tetapi juga sebuah kekuatan yang lebih dalam, lebih kuat, sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kemampuan fisik. Dengan satu langkah cepat, Amara mengarahkan tongkatnya dan melepaskan energi yang mengalir dari dalam dirinya. Gelombang cahaya yang kuat menyelubungi tubuh Bang Toro, dan dalam sekejap, makhluk itu terlempar jauh ke belakang, menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Namun, Amara tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Makhluk yang kini bangkit bukan hanya berasal dari kegelapan, tetapi merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih terencana, dan lebih menakutkan. Kegelapan itu belum sepenuhnya pergi, dan Amara kini menyadari bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Dengan napas terengah, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang datang, ia tidak akan mundur. Dunia ini harus tetap aman, dan ia akan berjuang untuk itu, meski harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Tanda pagar *** bab 15, bayangan di balik cahaya ***. Amara duduk terpaku di tengah hutan, nafasnya terengah-engah, matanya menatap gelang kayu yang kini memancarkan cahaya yang lemah. Keheningan malam yang semula menenangkan kini terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik setiap pepohonan. Sesuatu yang lebih besar dari Bang Toro dan makhluk-makhluk yang sebelumnya telah ia hadapi. Meski tubuhnya kelelahan, Amara tahu bahwa ini bukanlah akhir dari pertempuran, sebuah ancaman baru mulai mengintai dari dalam kegelapan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar pelan, tetapi berat. Amara menegakkan tubuhnya, merasakan setiap denyut di tubuhnya yang masih terasa sakit. Dari balik pepohonan yang gelap, sosok yang sangat dikenal muncul, seorang pria tinggi dengan jubah hitam yang tebal. Wajahnya tertutup sebagian oleh topeng, namun matanya yang tajam menyiratkan kebencian yang tak terhingga. Sosok itu adalah pemimpin dari kekuatan gelap yang telah lama menunggu untuk bangkit, sang penguasa kegelapan. Amara, suara itu menggema di udara, penuh dengan ketenangan yang dingin. Kau masih berani melawan, meskipun kau tahu bahwa kau tak akan pernah bisa menang. Semua ini hanya permainan, dan kau hanyalah pion dalam rencana yang lebih besar. Amara menggenggam erat tongkat kayunya, menatap pria itu dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan berhenti. Selama ada harapan, aku akan melawan. Sang penguasa kegelapan tersenyum sinis, langkahnya semakin mendekat. Harapan itu tak akan cukup untuk mengalahkan kegelapan ini. Kegelapan adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Kegelapan adalah asal dari segala hal yang kau kenal, dan aku adalah penguasa dari segala kegelapan itu. Amara merasakan tubuhnya menjadi kaku, tetapi dalam hatinya, sebuah kekuatan mulai mengalir. Ia tahu, tidak ada pilihan lain selain bertarung, meski ia tahu ini akan menjadi pertempuran yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tanpa peringatan, sang penguasa kegelapan meluncurkan serangan ke arah Amara. Gelombang energi gelap yang sangat kuat menghantam tanah di sekitar Amara, menciptakan ledakan yang hampir membuatnya terjatuh. Namun, Amara berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, berlari menjauh, dan mengarahkan tongkat kayunya untuk melawan. Cahaya dari gelang kayu kembali menyala terang, namun kali ini ia merasa cahaya itu tidak cukup kuat untuk melawan serangan gelap yang datang begitu cepat. Apa yang kau pikirkan, Amara? Ujar sang penguasa kegelapan, suaranya penuh ejekan. Cahaya itu hanya ilusi. Kau tidak bisa menghentikan kami. Kegelapan ini adalah bagian dari dunia yang lebih besar. Amara terhuyung mundur, namun ia tahu ia harus bertahan. Meskipun kekuatannya terasa semakin lemah, ia tidak boleh menyerah.
Aku akan melawan hingga akhir, jawabnya dengan suara yang tegas. Aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke tanganmu. Sekali lagi, Amara merasakan sesuatu yang mengalir melalui dirinya, bukan hanya dari gelang kayu, tetapi dari dalam jiwanya yang terdalam. Dalam sekejap, ia merasa dirinya terhubung dengan kekuatan alam, dengan tanah yang diinjaknya, dengan angin yang berhembus, dan dengan langit yang terbentang di atasnya. Kekuatan itu mengalir, menguatkan dirinya, dan memberinya keberanian yang tak tergoyahkan. Amara mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan kali ini, bukan hanya cahaya yang memancar, tetapi juga kekuatan alam yang melingkupi seluruh tubuhnya. Dengan satu teriakan yang penuh keberanian, Amara melepaskan seluruh energi yang ia miliki, menciptakan sebuah gelombang cahaya dan alam yang sangat besar. Sang penguasa kegelapan terhuyung mundur, untuk pertama kalinya merasakan kekuatan yang lebih besar darinya. Namun, meski terdesak, pria itu tidak menyerah. "Kau masih belum mengerti, Amara," katanya dengan suara yang penuh ancaman. Kegelapan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ia hanya berubah bentuk, selalu ada di balik setiap cahaya. Dalam hati Amara, meski tergores oleh rasa takut, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Meskipun kekuatan alam yang ia panggil begitu kuat, sang penguasa kegelapan masih belum menyerah, dan ia masih bisa merasakan ancaman yang lebih besar akan datang. Amara menggenggam tongkatnya dengan erat, menyadari bahwa setiap perjuangan ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk seluruh dunia yang ia cintai. Ia tidak akan mundur, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tanda pagar **** bab 16, pertarungan tanpa akhir ****. Amara berdiri tegak, dengan napas yang semakin berat dan tubuh yang mulai lelah. Cahaya yang berasal dari gelang kayunya kini berpendar lemah, namun kekuatan alam yang ia rasakan terus mengalir, memberikan dorongan yang tak terduga. Sang penguasa kegelapan, meskipun terhuyung setelah serangan besar tadi, kini kembali berdiri dengan sikap penuh keangkuhan. Matanya yang merah menyala menyiratkan bahwa ia belum siap untuk menyerah begitu saja. "Kau benar-benar keras kepala, Amara," ujar sang penguasa kegelapan, suaranya penuh ejekan. "Namun kau tak akan pernah menang. Cahaya tidak bisa mengalahkan kegelapan, karena pada akhirnya, semua akan kembali ke kegelapan itu sendiri." Dengan gerakan cepat, ia meluncurkan serangan gelap yang lebih kuat, menciptakan pusaran angin yang disertai api hitam yang membakar segala yang ada di sekitarnya. Amara berlari menghindari serangan itu, namun dalam hatinya ia tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Ia mengarahkan tongkatnya, memusatkan seluruh kekuatannya pada gelang kayu yang kini kembali bersinar terang. Tiba-tiba, ia merasakan ada perubahan dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, seolah alam semesta sendiri mendukung perjuangannya. Sang penguasa kegelapan melihat perubahan itu dengan tatapan tajam. "Kau pikir dengan cahaya itu, kau bisa menghentikanku?" katanya, sambil melangkah maju dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, sebelum ia sempat menyerang, Amara mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan seketika itu juga, seluruh hutan di sekitar mereka bergetar hebat. Cahaya dari gelang kayu mengalir seperti arus listrik, mengalir melalui tanah, pepohonan, bahkan udara, mengikat segala sesuatu dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kekuatan alam yang dipadukan dengan cahaya itu melingkupi seluruh tubuh Amara, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dirinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya melawan dengan kekuatan fisiknya, tetapi dengan seluruh keberadaannya, dengan jiwa, dengan hati, dengan segala yang ada di dalam dunia ini. Ia adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, dan alam semesta itu sedang berjuang bersamanya. Sang penguasa kegelapan merasakan perubahan besar itu dan tampak terkejut. "Apa ini?" teriaknya, suara ketakutan mulai terdengar dalam nada yang biasanya penuh keangkuhan. Ia berusaha mengeluarkan kekuatan gelap yang lebih besar, namun kali ini kekuatannya tidak cukup untuk menahan gelombang energi yang dipancarkan oleh Amara. Setiap serangan gelap yang ia lepaskan terbentur oleh kekuatan alam yang melingkupi tubuh Amara. Dengan satu serangan terakhir, Amara mengumpulkan seluruh energi yang ia miliki. Cahaya yang terpancar dari gelang kayu kini menyatu dengan kekuatan alam semesta yang mengalir di dalam dirinya. Dalam sekejap, gelombang besar cahaya dan energi alam menyelimuti sang penguasa kegelapan.
Serangan itu bukan hanya menghancurkan kekuatan gelapnya, tetapi juga mengubahnya menjadi partikel-partikel kecil yang hilang disapu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sang penguasa kegelapan akhirnya terjatuh, tubuhnya menghilang dalam kegelapan yang perlahan menghilang bersama cahaya yang menyinari sekelilingnya. Amara berdiri di tengah medan pertempuran, tubuhnya terengah-engah, namun matanya bersinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, meskipun pertempuran ini telah berakhir, tugasnya belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan ancaman, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang.